Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, bersama Salsabila. Allahu Akbar. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan Bu Pipit Mariani. Kali ini dengan mata pelajaran tematik. Alhamdulillah sudah memasuki subtema 4, pembelajaran 3 dan 4 ya. Masih tematik 2D atau tema 4. Hari ini kita akan belajar apa saja? Ya. Nanti ada membuat hiasan perahu dari kardus susu bekas, mengelompokkan bangun ruang berdasarkan sudut, titik sudut, rusuknya, dan lain-lain. Baik, sebelumnya kita berdoa seperti biasa. Istadadna, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dihusukkan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Doa pagi hari. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Baik teman-teman, mari saksikan penjelasan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tematik tema 4 atau 2D, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran: menuliskan informasi penting dari bacaan tentang ciri-ciri pasar yang bersih dan tidak bersih, membuat hiasan dari bahan buatan, mengelompokkan bangun ruang berdasarkan banyak rusuk, sisi, dan titik sudutnya, membaca teks dan menulis laporan sederhana tentang ciri-ciri toilet yang bersih dan tidak bersih, membuat mainan kapal-kapalan dari karton susu bekas, menuliskan pola barisan bangun ruang. Pembelajaran 3. Ayo membaca. Ibu mengajak Nina ke pasar. Mula-mula Nina tidak mau ikut ibu. Bacalah percakapan Nina dan ibu berikut. Pasar ini bersih dan nyaman ya, Bu? Tentu saja, Nina. Kios pedagang ditata rapi. Semua pedagang membuang sampah dengan tertib. Tidak ada sampah yang berserakan. Lantai di dalam pasar juga bersih dan tidak becek. Tadinya Nina tidak mau ikut karena biasanya pasar kotor dan bau, Bu. Memang ada beberapa pasar yang kurang memperhatikan kebersihan. Sebaiknya kita menjaga kebersihan di pasar agar terasa nyaman ketika berbelanja. Apa isi percakapan Nina dan ibu? Ceritakan perbedaan pasar bersih dan kotor berdasarkan percakapan di atas. Apa isi percakapan Nina dan ibu? Pasar yang bersih dan nyaman. Ceritakan perbedaan pasar bersih dan kotor berdasarkan percakapan di atas. Ya, pasar bersih, kiosnya ditata rapi, pedagang tertib membuang sampah. Sementara kalau pasar kotor, becek, banyak sampah. Carilah kata-kata pada percakapan yang memiliki arti berikut. Ya, tempat orang berjual beli adalah pasar. Berair dan berlumpur, becek. Toko kecil tempat orang berjualan,
kios. Orang yang pekerjaannya menjual barang, pedagang. Ayo membaca. Dengarkan gurumu membaca teks di bawah ini. Kemudian bacalah teks dengan lafaz dan intonasi yang tepat. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan pedagang untuk melakukan jual beli. Pasar termasuk tempat umum. Ada banyak orang di pasar. Banyak sampah yang dihasilkan di pasar. Seringkali kebersihan di pasar kurang terjaga. Para pedagang tidak membuang sampah di tempat yang disediakan. Akibatnya, banyak tumpukan sampah di beberapa tempat. Sampah tersebut menimbulkan bau tidak sedap dan dihinggapi lalat. Untuk menjaga kebersihan pasar, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan tempat umum adalah tanggung jawab kita bersama. Coba tuliskan informasi penting yang kamu peroleh dari teks di atas. Kira-kira ada apa saja yang penting? Ya, pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan pedagang. Terus, pasar termasuk tempat umum. Ya, ini contoh saja 2 yang ditulis. Untuk yang lain bisa dituliskan juga ya. Selanjutnya, ayo mengamati. Amatilah kedua gambar berikut. Ada pasar, nih keduanya pasar tradisional ya. Yang satu terlihat tertata rapi, yang A tuh. Yang B terlihat sampah berserakan. Apa tugasnya? Tuliskan hasil pengamatanmu tentang ciri-ciri pasar yang bersih dan tidak bersih. Tulislah dalam bentuk laporan. Kemudian bacakan dengan nyaring. Ya, ini teman-teman dapat tugas menulis laporan lagi. Tugas latihan ya, latihannya. Untuk yang A, kira-kira laporannya bagaimana? Penulis laporan, misalnya Budi, laporannya pasar tradisional yang A bersih. Ciri-cirinya tidak ada sampah. Dagangan yang dijual ditata dengan rapi. Semua pedagang tertib. Waktu laporan misalnya pukul 8 ya, waktu belanja ke pasar. Tempatnya di pasar tradisional. Kalau yang B, laporannya sama tadi, misalkan penulis laporan Wati, tadi Budi, sekarang Wati. Laporannya atau pengamatannya pasar tradisional yang tidak bersih. Cirinya banyak sampah berserakan, sayurannya kurang tertata rapi, para pedagangnya kurang tertib dalam membuang sampah. Waktu laporan sama, misalkan pukul 8 juga, tempatnya ya di pasar tradisional B. Ayo berkreasi. Di pasar ada penjual perhiasan dari manik-manik. Ibu membelikan Nina kalung dan gelang manik-manik. Kamu juga dapat membuat kalung atau gelang dari bahan buatan di sekitar, misalnya sedotan. Ayo membuat kalung dari sedotan. Siapkan sedotan warna-warni yang berlekuk dan gunting. Langkah pembuatan: 1. Guntinglah serong bagian panjang dari sedotan. 2. Buatlah bentuk segitiga dari 3 buah potong sedotan. Ya, yang pertama mula-mula kan yang ini. Lalu
tambah lagi menjadi 3 sedotan, jadilah segitiga. 3. Ulangi membuat segitiga yang lain. 4. Rangkaikan dengan segitiga sebelumnya hingga hasilnya jadi seperti ini. Mulai terlihat ya segitiga-segitiga. 5. Lakukan terus hingga panjang kalung sesuai yang diinginkan. Kira-kira muat di leher ya. 6. Setelah selesai sambungkan segitiga pertama dan terakhir. 7. Kalungmu sudah jadi dan siap digunakan. Nih, contoh jadinya seperti ini kalungnya Nina. Ayo mengamati. Nina menyimpan kalung pemberian ibu di sebuah kotak. Bentuk kotak Nina menyerupai balok. Balok mempunyai 6 sisi, 8 titik sudut, dan 12 rusuk. Banyak sisi, titik sudut, dan rusuk balok sama dengan kubus. Bangun ruang yang bentuknya berbeda bisa memiliki sisi, titik sudut, dan rusuk yang sama banyak. Ayo berlatih, kerjakan soal-soal di bawah ini. Berilah tanda centang pada gambar yang terbuat dari bahan buatan. Yang mana teman-teman? Ya, ada manik-manik. Lalu tempat pensil ya, itu kan dari bahan biasanya bekas tisu atau kalengnya itu buatan. Kalau yang bunga kering ini adalah bahan alam, jadi tidak dicentang. Yang terakhir adalah kolase dari kertas origami. Selanjutnya nomor 2, kelompokkan bangun ruang berikut, hubungkan dengan ciri-ciri yang sesuai. Pertama, nih yang mempunyai 6 sisi, 8 titik sudut, dan 12 rusuk, bangun mana saja kah? Ya, 1, 2, 3. Nih ada 3, berarti yang punya 5 sisi, 6 titik sudut, dan 9 rusuk. Ya, 1, 2, 3. Ya, Bumi bedakan panahnya, mudah-mudahan bisa lebih terlihat. Pembelajaran 4. Ayo membaca. Ayah mengajak Nina ke pusat perbelanjaan. Di sana terdapat banyak pengunjung yang datang. Pusat perbelanjaan termasuk tempat umum. Di pusat perbelanjaan terdapat toilet umum. Meskipun banyak pengunjung, toilet tetap bersih, harum, dan terawat. Pengunjung menggunakan toilet umum dengan tertib. Setelah menggunakan, pengunjung menyiram toilet sampai bersih. Sampah tisu juga dibuang ke tempat sampah. Namun, ada pula toilet umum yang kotor. Penyebabnya karena pengunjung tidak menjaga kebersihan. Sampah tisu berceceran karena tempat sampah yang penuh. Toilet juga tidak disiram dengan benar sehingga menimbulkan bau. Semua pengunjung seharusnya menjaga kebersihan. Kebersihan toilet umum adalah tanggung jawab bersama. Ayo mengamati, ayo lakukan pengamatan di sekolahmu. Amatilah keadaan toilet sekolahmu. Nah, ya kan sekarang sudah mulai PTMT, coba diamati apakah toiletnya termasuk toilet yang bersih atau sebaliknya yang tidak bersih. Nah, bagi yang di rumah saja itu bisa mengecek toiletnya sendiri. Ya, toilet yang ada di rumah apakah sudah terjaga kebersihannya atau kotor. Ya, tuliskan ciri-ciri toilet bersih itu seperti apa pada selembar kertas. Selanjutnya, ayo berkreasi lagi teman-teman. Nina melihat toko mainan di pusat perbelanjaan. Mainan-mainan di toko itu terbuat dari bahan daur ulang. Nina pun ingin membuat mainannya sendiri dari barang bekas yang ada di rumah.
Ayo membuat perahu dari karton susu bekas. Siapkan karton susu bekas, lem, cat akrilik, kuas, gunting, sedotan, dan kertas warna-warni. Langkah pembuatan: 1. Lubangilah salah satu sisi karton dengan gunting. Mintalah bantuan guru atau orang dewasa ya. Teman-teman hati-hati dalam menggunakan gunting. Jangan sampai mengenai tangan ya, nanti sakit. 2. Warnailah permukaan karton dengan cat akrilik. Cat akrilik ini adalah cat yang mudah kering atau kita menyebutnya cat air ya. Kamu dapat membuat motif sesuai keinginanmu, bisa gambarnya disesuaikan ya. Mau gambar awan, apa gambar daun, atau gambar apa. 3. Guntinglah kertas warna-warni membentuk segitiga. 4. Tempelkan kertas tersebut di ujung sedotan sehingga membentuk bendera. 5. Tempelkan bendera di bagian tengah kapalmu. 6. Kamu dapat menambahkan hiasan dari tutup botol bekas atau potongan kertas warna-warni. 7. Setelah jadi, cobalah mainkan kapalmu di atas air. Nah, jadi bentuknya ini nih, seperti baloknya, panjang. Selamat mencoba. Sekarang ayo mengamati. Ayah membelikan Nina sepatu di pusat perbelanjaan. Kotak sepatu Nina berbentuk balok. Balok dapat disusun membentuk pola tertentu. Perhatikan contoh pola susunan balok berikut. Yang hijau teman-teman ya. Berdiri, terus kita bahasanya seperti tidur, kita sebut saja tidur ya. Berdiri, tidur, berdiri, tidur, berdiri, tidur, berdiri. Nah, sekarang lengkapilah pola susunan balok berikut. Yang warna biru ini berdiri, tidur, tidur. Berdiri, tidur, tidur, berdiri. Terus yang pink berdiri, berdiri. Lihat yang sesudahnya, berdiri, berdiri, tidur. Berarti yang pertama ini berdiri, berdiri, tidur, berdiri, berdiri, tidur, berdiri. Berdiri, tidur. Ya. Yang ungu tidur, berdiri, 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 tidur, berdiri, berdiri, berdiri. Ya, mari berlatih kembali. Kerjakan soal-soal di bawah ini. Tuliskan ciri-ciri toilet umum yang bersih. Apa teman-teman? Ya, bersih dan wangi. Tuliskan langkah membuat mainan dari karton atau susu bekas. Ini sesuai gambar. Yang A adalah guntinglah kardus bekas susu. Yang B, warnailah dengan cat air atau cat akrilik ya, yang mudah kering. Selanjutnya, gambarkan bentuk balok selanjutnya pada pola susunan berikut. Nih, yang A polanya sudah balok kubus. Nih, tidur, tidur, berdiri, tidur, tidur, berdiri, tidur, tidur, berdiri, dan tidur. Lalu yang B, berdiri, berdiri, tidur, tidur, berdiri, berdiri, tidur, tidur, berdiri, berdiri. Yang C, tidur, 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 tidur. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah teman-teman sudah menyimak materinya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tadi sudah belajar tentang membuat hiasan, masih mengenal bangun ruang tentang sudut, sisi, dan rusuknya, juga membaca informasi penting dari suatu bacaan tentang pasar bersih, ciri-ciri pasar bersih dan tidak bersih. Ya, bisa diulang-ulang kembali videonya supaya
teman-teman lebih paham. Ya, teman-teman, ada sebuah pertanyaan untuk refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Pertanyaannya adalah, bangun ruang balok itu sisinya ada berapa, sudutnya ada berapa, rusuknya ada berapa? Tulis jawaban teman-teman di kolom komentar e-learning. Terima kasih. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa kifaratul majlis. Istidadan, ista'adadna. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dihusukkan. Doaan, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya.